Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizkatul Ula dengan NPM 1910303020 dalam prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait model pembelajaran secara bauran dalam mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Mulisin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah mempertemukan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini dalam menimba ilmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Alhamdulillah hadir semua. Gimana? Sudah siap untuk hari ini? Oke, coba Ibu mau dengar dulu nih semangatnya. Oke, semangat, siap? Are you ready, students? I can hear you. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anak, tentunya kalian udah membuka ya materi pembelajaran yang udah Ibu sampaikan ke kalian kemarin di dalam grup WhatsApp kita. Nah, Ibu harapkan kalian telah membukanya dan telah mempelajarinya. Kemudian, ada yang masih ingat gak nih materi apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Betul banget, usaha dan pesan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bab sebelumnya itu kan kalian sudah ya mempelajari terkait konsep dan penerapan gerak lurus. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait konsep penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari, khususnya definisi usaha dalam IPA atau dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, teman-teman tahu ya, tentunya kalian sudah buka ya materi yang sudah Ibu kirim kemarin. Nah, jadi teman-teman, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas terkait konsep usaha, contoh usaha, menghitung besar usaha, kemudian menghitung besar jarak benda yang dikenakan usaha, dan menghitung besar daya. Nah, seperti yang Ibu bagikan juga, tentunya kalian sudah membuat resume ya, dan mencari informasi lagi terkait usaha dan besar daya pada pertemuan kali ini. Nah, baik, ada yang ingin membacakan terlebih dahulu materinya? Oke, baik Puput, ayo silakan. Oke, baik. Terima kasih Puput udah membacakan materi dan resume yang telah Puput buat. Ayo tepuk tangan buat Puput. Oke, betul banget apa yang disampaikan oleh Puput ya, teman-teman kalian. Baik, Ibu mau tanya nih. Konsep usaha itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Ada yang tahu gak? Usaha mendekatkan pacar? Bukan. Itu juga sih salah satu bentuk usaha ya, tapi di sini adalah dalam ilmu pengetahuan alam. Jadi kita masih bisa membacanya, kita masih ada rumusannya bagaimana gitu ya. Oke, jadi misalkan nih siapa ya? Oke, Pian misalkan mendorong tembok. Ketika tembok didorong, berarti Pian itu sedang melakukan apa sih teman-teman? Anak-anak, ya betul banget Lita. Jadi itu salah satu bentuk usaha yang Pian lakukan, yaitu mendorong tembok. Nah, karena Pian sedang berusaha mendorong tembok itu disebut dengan salah satu contoh bentuk dari usaha. Nah Bu, tapi kan nggak ada gerakannya, tembok itu tidak bergeser. Terus bagaimana? Nah, kalau tembok itu bergeser, itu adalah salah satu hasil dari usaha itu. Nah, itu akan kita bahas ya setelah ini. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan dulu PPT yang Ibu sampaikan ya. Nah, jadi apa sih itu usaha? Yang tahu udah mempelajarinya ya kalian ya. Jadi, oke, ini PPT-nya. Baik. Bab 2 pada kesempatan kali ini yaitu usaha dan pesan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konsepnya. Nah, di sini ada teman-teman bisa atau anak-anak bisa mempelajari terkait usaha, yaitu ada gaya, perpindahan, dan juga daya.
Sedangkan di sebelahnya ada pesawat sederhana yang membahas terkait ada jenis-jenisnya, ada katrol, roda berporos, bidang miring, pengungkit, dan tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait usaha terlebih dahulu ya. Baik, usaha adalah berkaitan erat dengan energi. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, usaha merupakan energi yang disalurkan gaya melalui sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda melakukan usaha? Mengapa kuda mampu menarik kereta? Karena kuda memiliki energi seperti itu. Nah, sama halnya seperti tadi, ketika pian mendorong tembok, nah, pian itu kenapa mendorong tembok? Karena pian itu memiliki energi di dalam tubuhnya. Nah, energi itu dapat didapatkan dari hasil proses kalian makan, seperti itu, olahraga, kayak gitu ya. Next. Nah, hubungannya usaha, gaya, dan perpindahan. Nah, usaha itu adalah berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Jadi, usaha itu dapat terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, kalau tembok kan tadi tidak berpindah tempat ya, berarti misalkan Kurnia mendorong meja, maka meja itu akan berpindah tempat. Yang Kurnia lakukan adalah melakukan sebuah usaha, yaitu mendorong gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya meja itu dapat berpindah tempat. Nah, jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Nah, ya. Jadi seperti pian ya, tadi kan pian melakukan gaya tapi tidak menyebabkan perpindahan apa-apa, melakukan usaha tapi tidak menyebabkan perpindahan apa-apa. Nah, berdasarkan pengertian usaha, jika pada suatu benda bekerja gaya yaitu F yaitu gaya, sehingga benda itu berpindah sejauh S, satuannya meter, besar usaha merupakan hasil kali dari gaya dan perpindahan. Nah, rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F dikali perpindahannya itu. Oke. Nah, usaha ini satuannya joule, 1 joule itu 1 newton dikali 1 meter. Teman-teman harus tahu itu ya, ini ya. Kemudian, hubungan antara gaya dan usaha. Nah, apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Oke, coba ya kita analisis nih, ada peristiwa nih. 2 buah mobil yang sama berat memiliki sebuah menaiki sebuah bukit bersama-sama, kemudian melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang singkat dan mobil B daripada mobil B. Mungkin mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Nah, secara sistematis, daya itu rumusnya itu adalah P, satuannya W sama dengan atau volt. Kemudian rumus dari daya adalah usaha dibagi waktu yang diperlukan. Nah, mungkin untuk materi usaha sampai situ ya. Next lagi. Baik. Karena setelah menurut Ibu materi yang Ibu sampaikan terkait usaha ini sudah cukup. Ibu sudah membuat ada latihan soal buat kalian. Ibu harapkan kalian mengerjakan 5 soal tersebut dalam waktu 25 menit ya. Kalian boleh mengerjakannya secara langsung mulai dari sekarang. Baik. Sudah selesai ya anak-anakku semua. Dan Ibu sudah melihat nilai mana saja yang lulus dari KKM. Nah, tapi Ibu lihat di sini anak-anak sudah lolos dari nilai rata-rata. Nah, baik sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua, untuk kalian. Oke, baik. Anak-anak, Ibu rasa cukup ya. Untuk pertemuan ini, Ibu dapat simpulkan bahwa usaha adalah perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah. Besarnya usaha dapat dihitung ya menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Nah, satuan dari usaha adalah joule. Nah, daya adalah besar energi yang diperlukan dalam setiap detik. Satuan dari daya yaitu watt. Besar daya dapat dihitung melalui rumus P sama dengan W per T. Kemudian, untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya seperti biasa Ibu akan memberikan materi di grup. Kalian harus membacanya ya dan membukanya, memahaminya, kemudian membuat resume, oke? Terkait pesawat sederhana minggu depan ya. Ibu cukupkan untuk hari ini. Semoga hari ini
dapat kalian pahami materinya, mungkin Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat berguna kalian di masa depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut saya kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran bauran, yaitu kelebihannya pertama, siswa dapat mempelajari materi terlebih dahulu sebelum melakukan adanya pembelajaran atau KBM yang diberikan oleh guru baik secara arahan maupun materinya. Kemudian, dalam proses belajar mengajar, memberikan performa yang baik dalam proses KBM karena siswa sudah membaca materinya terlebih dahulu tentunya. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena mencari tahu sebelum pembelajaran dimulai dan mengulas kembali apa yang mereka belum mengetahui atau apa yang mereka belum pahami dan tanyakan ketika proses KBM itu berjalan. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak semua siswa memiliki gawai di dalam proses belajarnya. Karena sebelum terkait pembelajaran bauran ini, sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan materi pembelajaran pada siswa agar mempelajarinya terlebih dahulu. Namun, sayangnya tidak semua siswa memiliki gawai masing-masing. Ada yang bersama, ada yang ganti-gantian di dalam keluarganya seperti itu. Dan kekurangannya juga diperlukannya bantuan orang tua dalam pengawasan proses belajar siswa. Karena di sini gawai menjadi teman dari para siswa itu sendiri ketika belajar. Jadi siswa tidak hanya berpatok kepada buku saja, namun dapat mencari informasi dari yang lainnya. Namun perlu adanya bantuan dari orang tua dalam pengawasan. Namun terkadang orang tua tidak mengawasi sepenuhnya dalam proses belajar mengajar anak. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.